Mari kita jujur sejak awal. Perdebatan ini bukan tentang membenci Nabi, bukan tentang menyerang Islam, dan bahkan bukan tentang Aisyah. Perdebatan ini tentang satu hal yang jauh lebih tidak nyaman. Apakah kita berani jujur pada logika kita sendiri, atau kita hanya berani sejauh iman kita tidak terusik? Sebab ketika sebuah pertanyaan sederhana, apakah ini masih bermoral jika terjadi hari ini? Langsung dijawab dengan kemarahan, pengalihan, atau kalimat sakti bernama beda konteks. Itu pertanda bahwa yang sedang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa jika satu bagian runtuh, maka seluruh bangunan keyakinan ikut roboh. Video ini tidak semata menampilkan dua orang yang sedang membahas sejarah. Ia menampilkan satu orang yang berani menekan logika sampai tuntas dan satu orang lain yang terjebak di antara iman, doktrin, dan nurani. Dan justru disitulah letak ketegangan paling brutalnya. Ketika agama yang katanya membawa cahaya justru takut pada pertanyaan paling terang. Silakan Alif Abdurrahman, nyalakan kamera Anda. Oke, Alif Abdurrahman, silakan Bang, apa yang Abang sampaikan? Nggak kedengeran Bang, dicabut aja Bang headsetnya Bang. Jangan ada kipas di sampingmu. Jangan. Nggak ada kipas Bang. Oke, sekarang sudah. Ya. Oke, apa yang mau Abang sampaikan? Silakan. Pernyataan Bang Edis tentang Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah umur 6 tahun. Itu konteksnya gimana? Apakah itu dikatakan pedofil atau gimana? Oke, Anda bisa baca nggak tulisan ini? Orang zaman dulu kan memang begitu. Tenang dulu Bang. Kalau naik itu tenang. Jangan gerasak-gerusuk gitu loh. Santai sih jadi orang. Heran Muslim ini bawaannya anarkis ya terus. Tenang gitu loh, tenang. Nah, Anda kan mencari polemik, makanya saya naik karena menyatakan yang tidak benar gitu, ngerti nggak? Menyatakan yang tidak benar. Oke. Seperti itu, Bang. Tenang dulu Bang. Bang, tenang dulu, tenang. Ini hadis ini karangan saya atau memang ada di sumber-sumber Islam? Memang ada di sumber-sumber Islam. Oke. Berarti betul tidak bahwasanya Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Ya betul Bang. Betul. 6 sampai 9 tahun. Dan dia bersenggama atau berumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun, betul? Betul. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah ketika itu saya katakan, apakah itu fitnah? Tidak fitnah. Tidak fitnah. Lalu? Menyatakan konteksnya zaman dulu. Zaman dulu itu memang sudah banyak orang yang menikah di usia muda. Baik. Pernah sebutkan. Tenang. Sebutkan tetangga Muhammad, teman Muhammad, kerabat Muhammad, atau seluruh orang Quraisy yang melakukan perbuatan aneh seperti Muhammad. Satu orang. Sebutkan siapa namanya? Sebutkan satu namanya. Saya Bang. Dan tunjukkan literasinya. Silakan. Orang dulu itu banyak yang menikah di usia muda Bang. Itu saya jelaskan. Tunjukkan satu namanya. Siapa? Kalau saya cari mungkin ada. mau saya carikan. Makanya orang, yaudah, sebutkan satu sahabat Muhammad atau satu orang Quraisy yang menikahi anak di bawah umur. Satu, silakan. Thousand years later. 2000 tahun kemudian. Ini Bang, ada Bang. Sebutkan, siapa namanya? Ada namanya contoh sahabat Nabi yang menikah muda. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Usia yang cukup jauh dari ayahnya.
Amr bin As. Berapa? Abdullah bin Amr bin As berapa umur ketika menikah? Nah, di sini tidak jelaskan. Ada juga Umar bin Abi Salamah nikah saat belum genap 15 tahun, saat Nabi masih hidup dan 15 tahun. 15 tahun udah besar orang. 15 tahun. Ini bukan 15 tahun, 6 tahun, botol. Ya, Kalau ini 15 tahun orang sudah itu menikah di usia besar. muda itu biasa. Kalau di zaman sekarang, Kamu tahu nggak bedanya 15 tahun dengan 6 tahun? Tahu. Apa bedanya? Ya beda jauh, beda umurnya kan. Maksudnya konteksnya kalau di zaman sekarang Itu udah 2 kali lipatnya Aisyah. 2 kali lipat lebih. Kan ini umur 6 tahun dinikahi oleh Aisyah, oleh Muhammad. Konteksnya, tapi Bang Edis tuh cari polemik gitu supaya Muslim itu nonton, Muslim itu marah. Supaya Muslim sadar dengan kelakuan ada masih nabinya. membahas yang masih dibahas. Oke. Alif, Abdurrahman, saya mau tanya dulu sama kamu nih. Coba kamu jujur ya, jangan kamu tipu dirimu sendiri. Apakah kamu setuju bahwa Muhammad itu adalah contoh teladan yang baik bagi umat manusia yang hidup di tahun 2025 ini? Ya, semua Muslim sepakat Bang. Cuman arahnya kemana? Coba langsung ke intinya saja Bang. Kalau begitu, ketika kamu mencontoh dia, maka kamu melakukan hal yang baik, betul? Betul. Oke, kalau kamu di tahun 2025 ini menikahi anak umur 6 tahun dan berhubungan seksual dengan anak umur 9 tahun, kira-kira itu baik atau enggak? Beda konteks Bang. Kalau di zaman dulu itu konteks. Ada aturan. Berarti di tahun 2025 ini Muhammad tidak lagi sebagai suri teladan yang baik. Kalau Nabi Muhammad aturannya tidak boleh menikah di usia segitu, pasti mengikuti seperti itu Bang. Berarti di tahun 2025 ini Muhammad tidak pantas dijadikan suri teladan yang baik. Waduh, maksudnya berat, sudah. Orang dulu itu menikah muda itu biasa Bang. Kalau saya nggak nanya dulu, di zaman sekarang, kalau Muhammad itu dicontoh, dijadikan suri tauladan, kira-kira itu baik atau tidak? Baik. Berarti 2025 menikahi anak umur 6 tahun baik? Nah, ini Bang Edis tidak sesuai konteksnya. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Iya, berarti masih relevan nggak mengikuti Muhammad zaman sekarang? Masih relevan. Ya, kalau relevan berarti menikahi anak umur 6 tahun masih relevan. Kalau di Indonesia kayaknya tidak boleh. Iya, di Indonesia kan negara mayoritas Islam, betul. Masalahnya kan aturan di Indonesia kan tidak membolehkan Bang. Iya, berarti negara kita mengikuti aturan, mengikuti pemerintah. Betul. Berarti negara kita menganggap perbuatan Muhammad itu baik atau buruk? Baik, mengikuti pemimpin kan. Nah, memang kalau ngomong orang Muslim ini teman-teman. Bang, lanjutin benturin kepala kubi ya. Wahai kaum muslimin wal muslimat, kurang bagaimana lagi sih saya? Atau bagaimanakah cara saya untuk menginsyafkan kamu? Astaga. Saya ini teman-teman ya, walaupun pahit teman-teman, tapi ini adalah obat, betul loh, bener ya. Ini pahit memang saya beritahu kepada kalian, memang sakit, tapi percayalah ini obat. Segeralah tinggalkan Muhammad. Kok masih saja kalian nekat aja. Heran saya dengan kalian ini. Perdebatan dalam video tadi sejatinya tidak pernah benar-benar berkutat pada Aisyah semata. Ia jauh melampaui soal angka usia, kronologi sejarah, atau adu kutipan hadis.
Yang sedang dipertaruhkan di sini adalah fondasi moral keagamaan itu sendiri. Apakah teladan keagamaan bersifat absolut lintas zaman, ataukah ia hanya sah dalam konteks sejarah tertentu dan harus direlativisasi ketika bertabrakan dengan etika modern? Inilah konflik laten yang membuat diskusi semacam ini selalu memanas, defensif, dan emosional. Alif Abdurrahman memulai perdebatan dengan pertanyaan yang sekilas tampak netral dan klarifikatif. Benarkah Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mulai menggaulinya pada usia 9 tahun? Dan apakah fakta itu bisa dikategorikan sebagai pedofilia? Namun pertanyaan ini sejatinya adalah pintu masuk menuju wilayah yang selama ini dijaga ketat oleh pagar tabu teologis. Edis TV dengan posisi yang tidak apologetik memilih untuk tidak memutarbalikkan data. Ia mengakui secara terbuka bahwa narasi tersebut memang hadir dalam sumber-sumber Islam klasik yang selama ini dianggap sahih dan otoritatif. Pengakuan ini menjadi titik awal yang penting. Sebab banyak diskursus keagamaan gagal bukan karena kekurangan dalil, melainkan karena ketidakjujuran intelektual dalam menghadapi teks. Ketika fakta sejarah diakui, perdebatan tidak lagi bisa bersembunyi di balik pengingkaran, melainkan harus berhadapan langsung dengan pertanyaan etis. Bagaimana kita menilai tindakan tersebut hari ini? Disinilah Alif Abdurrahman mengerahkan argumen klasik yang hampir selalu menjadi tameng utama. Zaman dahulu berbeda. Pernyataan ini terdengar bijak, historis, dan moderat. Namun justru karena terlalu sering dipakai, ia jarang diuji secara kritis. Edis TV kemudian melakukan sesuatu yang jarang dilakukan dalam perdebatan agama. Ia tidak menyerang keyakinan, melainkan menguji klaim empiris di baliknya. Jika pernikahan anak usia sangat muda memang lazim pada masa itu, maka seharusnya mudah untuk menemukan contoh-contoh serupa dari masyarakat sezaman Nabi. Tantangan ini bukan sekedar provokasi, melainkan uji konsistensi. Sebab jika sebuah praktik benar-benar normal secara sosial, ia tidak akan berdiri sebagai anomali tunggal. Namun ketika Alif Abdurrahman hanya mampu menghadirkan contoh Tumar bin Abi Salamah yang menikah sebelum usia 15 tahun, terlihat jelas bahwa argumen konteks zaman mulai kehilangan pijakan. Usia 15 tahun bahkan dalam standar kuno menandakan fase biologis dan sosial yang sama sekali berbeda dengan usia 6 atau 9 tahun. Upaya menyamakan keduanya justru memperlihatkan betapa rapuhnya pembelaan tersebut. Pada titik ini, perdebatan memasuki wilayah yang lebih sensitif dan berbahaya secara teologis, status Muhammad sebagai teladan moral universal. Alif Abdurrahman dengan nada tegas menyatakan bahwa seluruh umat Islam sepakat Nabi Muhammad adalah suri teladan terbaik sepanjang masa. Pernyataan ini bukan argumen, melainkan doktrin. Ia tidak dibangun untuk diuji, melainkan untuk diterima. Namun, Edis TV sekali lagi tidak menyerang doktrin tersebut secara frontal. Ia hanya menyajukan satu pertanyaan sederhana yang memaksa doktrin itu bercermin pada realitas hari ini. Apakah tindakan menikahi anak usia 6 tahun dan melakukan hubungan seksual dengan anak usia 9 tahun dapat dianggap baik, bermoral, dan layak diteladani jika dilakukan pada tahun 2025? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban panjang, ia hanya menuntut kejujuran. Dan jawaban beda konteks yang diberikan Alif Abdurrahman sejatinya adalah pengakuan implisit bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral di masa kini. Dengan kata lain, nurani modern termasuk nurani seorang muslim menolak praktik tersebut. Namun pengakuan ini membawa konsekuensi logis yang sangat berat. Jika suatu tindakan tidak dapat ditiru hari ini karena dianggap tidak bermoral, lalu dalam pengertian apa pelakunya masih disebut sebagai teladan universal? Disinilah Edis TV menarik kesimpulan yang menjadi inti perdebatan. Jika Muhammad harus dikecualikan, dilindungi konteks, atau dibaca secara historis agar tetap bisa diterima, maka statusnya sebagai teladan lintas zaman menjadi problematis. Sebab teladan sejati bukanlah figur yang tindakannya harus disaring, dipilah, dan dibungkus ulang agar sesuai dengan standar etika baru. Teladan sejati adalah figur yang justru mengoreksi zaman, bukan dikoreksi olehnya.
Reaksi Alif Abdurrahman yang tampak kesulitan menerima kesimpulan ini bukan karena kelemahan logika Edis TV, melainkan karena besarnya implikasi teologis yang menyertainya. Mengakui kesimpulan tersebut berarti membuka pintu pada pertanyaan yang lebih fundamental. Apakah moralitas agama benar-benar bersifat absolut, ataukah ia berkembang seiring dengan kemajuan kesadaran manusia? Dan jika berkembang, siapakah menjadi hakim terakhir, wahyu atau nurani? Video ini kemudian memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada perdebatan sejarah Islam. Ia menyingkap ketegangan laten dalam hampir semua agama. Ketegangan antara iman yang menuntut loyalitas total dan akal yang menuntut konsistensi moral. Ketika iman dipertahankan dengan cara mengorbankan logika, lahirlah apologetika. Ketika akal dipertahankan dengan cara mengorbankan iman, lahirlah skeptisisme. Perdebatan ini berdiri tepat di antara dua jurang tersebut. Yang menarik, Edis TV tidak memaksa Alif Abdurrahman untuk meninggalkan imannya. Ia hanya meminta satu hal yang tampaknya sederhana, namun sangat mahal harganya: konsistensi. Namun justru konsistensi inilah yang seringkali menjadi ancaman terbesar bagi iman yang tidak siap diuji. Pada akhirnya, perdebatan ini tidak berakhir dengan kemenangan siapapun. Tidak ada checkmate, tidak ada pengakuan kalah. Yang tersisa hanyalah keheningan yang jujur. Keheningan ketika seseorang sadar bahwa jawabannya tidak lagi memuaskan dirinya sendiri. Sebab jika sebuah tindakan tidak dapat dibenarkan hari ini, tidak dapat ditiru hari ini, dan tidak dapat disebut baik hari ini, namun tetap harus dianggap suci hanya karena pelakunya suci, maka yang sedang kita jaga bukan moral, melainkan privilege keimanan. Dan iman yang hanya hidup dengan pengecualian, sejatinya sudah kehilangan klaim universalnya. Maka pertanyaan terkeras dari perdebatan ini bukan ditujukan pada Edis TV, bukan pula pada Alif Abdurrahman, tetapi pada kita semua. Apakah kita menyembah kebenaran, atau kita menyembah figur yang tidak boleh salah? Dan jika kejujuran logika harus selalu dikalahkan demi menjaga iman tetap utuh, mungkin masalahnya bukan pada pertanyaan yang terlalu tajam, melainkan pada keyakinan yang terlalu rapuh untuk disentuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.